Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu bihadzal majlis wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ala arwahil jahil ghaib ma ila arwahil aqtab lan jahil wa ta'ala wa ta'ala ma ila arwahi ahli tar sayyidil muhajirin Allahumma bil izza sayyidina Muhammad al-qadim Muhammad ibn Ali ba'ala jami'i sadatina li abi ali ibadil salihin Sayyidina Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidina Syarif al-Jalani Sayyidina Syarani Sayyidina Imam Yahya bin Syarif al-Nawawi Sayyidina Habib Ali bin Abi Bakr al-Sakran Fakhr al-Wujud Sayyidina Syarif al-Salim حب الأنفاس سيد الحبيب مار بن عبد الرحمن والطاشي علي بارة وصوت الإنشاء سيد الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد سيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي سيد الحبيب علي بن حسن والطاشي وصالح بن عبد الله والطاشي الحبيب بكر بن عبد الله والطاشي سيد الحبيب أحمد بن محمد المختار جميل أولياء المذكورين في تاج الأعراس والشرح العينية سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي سيد الحبيب علي بن حسين والطاشي سيد الحبيب سالم بن أحمد الجنة سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السجاد سيد الحبيب صالح بن محسن الحامد سيد الحبيب عبد الله بن محسن الحداد سيد الحبيب عبد الله بن سالم بن الطاش سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاب سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السجاب سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني سيد الشيخ محمد أبي بدر سيد الشيخ محمد علي بن حسين المالكي سيد سلمان بن عبد الشيخ النيادي أبي أبي محمد علي أمي أبي مسلم بن أبي اسمه رسوله عن جميع أساتذته صاحب الكتاب الإمام الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي بأهدي أحمد جنيدي بن عبد الله وأصولهم وأفرعهم ومنتسبين إليهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd, segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Arqam, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para pengurus masjid dan mushola, bapak-bapak, saudara-saudara, khususnya khalifah dari guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Junedi Abdullah, yaitu Ustadz Abdul Mu'in. Hadirin sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah, bisa kita kembali bersama-sama melangkahkan kaki kita datang ke Majelis Darul Arqam dalam rangka kita ibadah kepada Allah Ta'ala, berzikir, menyebut namanya, bersolawat kepada Rasulnya, dan sebentar lagi akan kita tambah ibadah kita dengan menuntut ilmu, membaca, mempelajari, dan berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang tercatat di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, yang tentunya akan membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita juga berharap mudah-mudahan semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan pada pagi ini di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah karangan Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, masih membahas tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Masuk poin yang keempat, rabi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an, poin yang keempat
dari kemudahan-kemudahan, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, yakni yusrus syariatil Muhammadiyah, kemudahan di dalam syariat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min khasaisi hadhil ummati, dan di antara keistimewaan-keistimewaan daripada umat ini, anna syari'ataha aisarus syara'i', bahwasanya syariat Nabi Muhammad, syariat agama Islam adalah syariat yang paling mudah di antara syariat-syariat yang ada sebelumnya. Wa dzalika binassil Qur'an, dan yang demikian itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fama min faridatin minal faraid, maka tidak ada satu kewajiban daripada kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat agama Islam, illa wa yassarahallahu subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah mudahkan kewajiban-kewajiban itu. Ya, Allah mudahkan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam syariat agama Islam bi fathi babir rukhsah. Dengan cara apa Allah berikan kemudahan? Dengan cara Allah membuka pintu keringanan-keringanan, wal uzri, dan pintu kemudahan, fiha, di dalamnya. Jadi agama Islam, syariat agama Islam ini adalah syariat yang sifatnya fleksibel, enggak kaku, enggak saklek. Berbeda dengan agama syariat-syariat dari umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Itu apa yang ada di dalam kitab suci mereka, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi mereka, itu harus mereka lakukan tanpa ada keringanan sedikit pun, tanpa ada toleransi sedikit pun. Tapi kalau kita agama Islam, ketika Allah membebankan kepada kita satu kewajiban apapun, maka ketika ada saat-saat tertentu, kondisi-kondisi tertentu, kita nggak bisa melaksanakan sesuai dengan aturan. Ada keringanan, ada kemudahan, ada perkecualian. Disebutkan di sini fahul masalan as-sholatu. Ambil contoh misalnya apa? Sholat. Wahiyya ahammu wa a'zamul faraid. Ya, sholat ini adalah kewajiban yang paling penting, yang paling besar. Sampai dibilang apa? Bal hiya ibaduddin wa asasul mati. Sampai dibilang as-sholatu ibaduddin. Sholat itu tiang agama, itu kewajiban, Pak. Semua kewajiban ada saatnya kita boleh tinggalkan dengan alasan tertentu. Ya, misalnya apa? Haji. Kita mau berangkat ibadah haji, ternyata ada halangan, akhirnya nggak jadi. Boleh nggak? Boleh. Ya. Terus kita puasa, diwajibkan puasa karena kita lagi bepergian dalam keadaan musafir. Boleh nggak puasa? Boleh. Tapi kalau sholat, Pak, kita lagi bepergian, sholat nggak? Sholat nggak? Sholat. Nggak ada ceritanya tarayat tunda sampai tujuan, nggak ada. Kita lagi sakit disuruh puasa, boleh nggak puasa? Boleh. Lagi sakit, sholat nggak? Sholat. Cuma ada kekurangannya, itu sholat, Pak. Nggak ada ceritanya sholat libur, nggak ada. Nggak ada ceritanya sholat ditunda, nggak ada. Ya, yang paling penting. Tapi walaupun sholat itu ibadah yang paling utama, fa innaha ma'adzalika,
ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khassatan takhtalifu anil hukmil asliyi laha. Allah jadikan di dalam ibadah sholat itu hukum-hukum tertentu yang berbeda dari hukum aslinya. Mura'atan lidzurufi khassatin fi ahwalin khassah. Ya, dilihat dari sisi-sisi tertentu di dalam keadaan-keadaan tertentu. Kal marodi, seperti ketika sakit, was safari, ketika bepergian, wal harbi, ketika perang, wa fi halati adami wujudil libasis satir, dan ketika keadaan tidak adanya baju atau pakaian yang menutupi aurat. Keadaan-keadaan tertentu kewajiban sholat kita itu bisa disesuaikan. Ambil contoh, lagi sholat, lagi sakit, ya tetap sholat, tapi pelaksanaannya itu ada kesesuaian dengan kemampuan. Di dalam hukum sholat, ya ada rukun sholat. Di antara rukun sholat adalah berdiri. Lagi sakit, gak kuat diri, boleh duduk. Gak dipaksain mesti berdiri. Kalau ibadahnya umat-umat terdahulu, misalnya di dalam umpama di dalam syariat mereka sholat mesti berdiri, lagi sakit tetap berdiri, kalau perlu diikat di tiang biar bisa diri. Tapi kalau kita enggak, ya, sholat harus berdiri, harus rukun, nggak kuat duduk, nggak kuat duduk berbaring lambung kanan, nggak kuat lambung kiri, nggak kuat juga celentang. Celentang, Pak, bukan telentang. Telentang mati, Pak. Ya. Celentang. Gak kuat juga, pakai gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan. Kedip-kedip mata, goyang-goyang kepala, pakai jari, gerak-gerakin. Gak bisa juga. Kayak isyarat dalam hati. Gak bisa juga. Kober. Ya di dalam hati udah nggak bisa, mau ngapain lagi? Kalau lagi sholat, ada kesesuaian dengan kondisi orang yang diwajibkan. Misalnya bagaimana kalau lagi dalam bepergian, ada keringanan, namanya apa? Jamak dan qashar. Mestinya 4. Karena lagi bepergian, potong jadi 2. Mestinya 2, ya tetap 2, mau dipotong 1, males amat. Ya, mestinya dikerjakan 2 kali di 2 waktu yang berbeda, ini boleh dikerjakan 2 kali di 1 waktu, kan begitu. Itu namanya kesesuaian. Nggak saklek, nggak mesti sesuai dengan ketentuan, enggak. Wal harbi, ketika perang, gimana? Sholat gak? Sholat, Pak. Lu perang lo sholat. Lagi perang, sholat. Tapi teknisnya beda. Itu diatur di dalam ilmu fikih. Gimana sholat ketika perang belum berkecamuk, masih berhadap-hadapan. Ini perang dulu, Pak, gentle. Hadap-hadapan, nggak ada istilahnya main pencet tombol tuh nuklir nggak ada. Dulu perang gentle, berhadap-hadapan. Nah ketika udah berhadapan sama musuh nih, ini berhadapan sama musuh, datang waktu sholat, memang sholat, Pak, sholat. Nah sholatnya gimana? Nah nanti dilihat kalau musuhnya ada di arah kiblat apa di arah selain kiblat, diatur sekali setengah dulu sholat, selesai baru setengah lagi sholat. Nanti ketika perang udah berkecamuk, udah campur, itu nanti lain lagi sholat sekena-kenanya. Tapi yang penting apa?
sholat. Apalagi cuman sekedar main catur, gara-gara main catur ninggalin. Ya, ada gak di sini? Wah, banyak kita ternyata. Saya jadi gak enak ngomong gitu. Lagi pernah mancing, ya salah. Ya, itu kerjaan yang nggak bisa maju itu. Ya. Ya. Sholat, lagi perang sholat. Caranya disesuaikan. Wa fi halati adami wujudil libas as-satir. Dalam keadaan nggak ada pakaian yang bisa menutupi aurat. Ya, ada syarat sholat menutup aurat begitu ya. Nah, auratnya orang laki-laki dari mulai besar sampai tutup. Antara dua itu harus tertutup. Itu 10 sekeliling tuh Pak. Depan, samping, belakang. Ya, jangan dipikir cuma depannya doang, belakangnya ngoblak gitu. Ya kan ada anak-anak sekarang begitu ya. Pakai celana tuh di bawah banget tuh. Kelihatan belahan apaan tuh, buriknya itu. Udah gitu pakai kaosnya naik ke atas. Dia ruku nongol tuh. Kalau lagi berdiri enggak, dia ruku nongol. Dia sujud pingkinan. Ya enggak sah buka aurat. Lah terus gimana kalau lagi enggak ada pakaian yang bisa menutup aurat? Boleh enggak? Boleh. Ditutupin bagian yang penting aja. Bagian yang penting apaan? Dengkul. Ya, dengkul apa pusar? Apa pusar bawahan dikit? Penting. Artinya apa? Kondisi darurat boleh. Ingat ini darurat. Ini yang ada kita main gampangin. Saklek sama urusan hukum, sok-sokan. Menurut hukum fikih auratnya orang laki dari mulai pusar sampai lutut. Lain itu kalau terbuka nggak apa-apa. Itu sholat pakai kaos kutang aja boleh. Boleh nggak? Boleh. Cuman akhlaknya di mana? Nggak sekalian aja loh lilitan anduk. Boleh nggak? Ngomong boleh nih, ngomong sehukum. Boleh nggak? Lilitan anduk kan ada tuh yang lebarnya 1 meter lebih. Lilitan tuh kita. Sholat begitu. Boleh nggak? Cuma pantas nggak? Lo ke kelurahan begitu coba. Kalau nggak dibilang PA lo, itu lurah yang mau dihadapin. Masa kita mau bandingin Tuhan sama lurah? Kondangan, Pak, lilitan anduk coba deh. Ya, oh gimana kita kalau kondangan? Ada nggak orang yang kondangan selebor? Wow, kayak batik, ya, batik yang mahal, celana, sepatu, nyisir lagi. Coba kalau sholat selebor, ya, oh lebih mulia pengantin kali sama Tuhan ya. Ya. Ada keringanan kalau lagi tidak memungkinkan untuk dilakukan secara normal. Au adamu ma'rifatil qiblah, atau nggak ketahuan kiblat arahnya kemana? Bagaimana? Ya misalnya ini berada di tempat yang kita nggak tahu arah kiblat, lagi di atas gunung, mau nanya sama siapa? Boleh nggak sholat tanpa? Ya boleh. Ikhtiar kita nih kayaknya kiblat ke sono nih. Ya udah sholatnya madhab sono. Ya, padahal sebenarnya boleh itu. Au nisyaniha awin naumi anha. Nah, ini 2 hal yang menjadi alasan sholat boleh untuk ditinggalkan. Ya, kalau dalam keadaan ini orang nggak sholat nggak apa-apa Pak. Yang pertama kelupaan. Yang kedua ketiduran. Boleh. Tapi kalau ingat, nah kodok bangun tidur
kodok gitu. Ya. Ada orang karena kecapean, ya, habis bikin acara ngawinin anaknya, tidur jam 2 malam, bangun jam 4 sore, kebo. Ya namanya capek, habis ada kerjaan, subuh kagak, zuhur kagak, bangun-bangun asar, bangun-bangun ngerjain sholat subuh nggak? Ngerjain Pak, di kodok. Jangan dipikir udah lewat waktunya terus selesai urusan, nggak bisa. Tetap tuh ada kewajiban. Zuhurnya kodok. Ya. Tapi dosa nggak? Nah enggak. Kenapa? Nggak sengaja ketiduran. Itu kemudahan-kemudahan di dalam syariat agama kita. Wa hadzal taisir huwa sifatul 'ammah li hadhihi syari'atil mutahharah. Dan kemudahan ini adalah sifat umum daripada syariat yang suci. Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul uzr. Allah berkehendak untuk kalian kemudahan dan tidak Allah berkehendak untuk kalian kesusahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innallaha radiya li hadhil ummatil yusra wa kariha lahal usr. Sesungguhnya Allah Ta'ala meridhoi untuk umat ini kemudahan dan membenci untuk umat ini kesusahan. Wa rawa Ahmadu fi musnadihi an Hudzaifah. Ya, Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan di dalam kitab musnadnya dari sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Qala, beliau berkata, sajada sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Nabi sujud. Falam yarfa' ra'sahu. Lama sujudnya. Enggak diangkat-angkat nih kepalanya dari sujudnya. Hatta saking lamanya Nabi sujud, padahal bukan sholat. Bukan lagi sholat. Tahu-tahu Nabi sujud. Tapi lama sujudnya, nggak diangkat-angkat. Saking lamanya hatta zonanna anna nafsahu qubidat. Saking lamanya Nabi sujud sampai-sampai ada pikiran jelek di kalangan sahabat. Jangan-jangan Nabi innalillah gitu. Saking lamanya tuh sujud. Tapi tahu apa? Bangun lagi. Selesai, habis bangun, falamma faragha, kemudian Nabi katakan, qala rabbi istasyaroni. Tuhanku telah memberikan isyarat kepadaku. Panjang tuh hadisnya. Di antara isinya wa fihi, di dalamnya wa ahalla lana katsiran mimma syaddada ala man qablana. Dan dibolehkan untuk kita, maksudnya Nabi adalah umat Nabi Muhammad, dibolehkan untuk kita banyak hal daripada yang berat-berat itu buat kita digampangin. Ya, mimma syaddada ala man qablana. Ya, yang berat-berat daripada kewajiban umat terdahulu itu oleh Allah buat kita digampangin. Walam yaj'al alaina fid dunya min harajin. Dan tidak Allah jadikan untuk kita di dunia ini berupa kesusahan. Maka falam ajid syukron illa hadhis sajadah. Maka karena aku pengen bersyukur atas kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umatku, aku tidak menemukan cara untuk menunjukkan syukur itu kecuali dengan sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru, berbangga diri bihadhihi nikmah, dengan nikmat ini, tahaddusan bi ni'matillah. Beliau tahaddus nikmat Allah Ta'ala. Wa yaqulu, beliau pernah katakan, inni bu'istu bil hanifiyatis samhah. Ya, kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk membawa agama yang lurus, yang penuh dengan toleransi, hal-hal yang bersifat fleksibel,
maka nggak boleh dibikin sulit. Ya. Dan itu yang dipesankan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya ketika beliau mengutus mereka ke berbagai tempat. Wa yusi bidzalika bu'usahu wa rusulahu. Ya. Nabi wasiatkan memberikan kemudahan kepada para utusan-utusan beliau. Fayaqulu lahum. Ini Nabi pesan nih, kalau ada sahabat mau diutus untuk mengajarkan tentang agama Islam, kata Nabi apa? Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Berikan kabar-kabar yang menyenangkan. Jangan berikan kabar yang menakutkan, yang nyusahin. Ya, kalau ada orang baru, kasihnya yang enak-enak dulu. Cara kita apa? Yang dikeluarin urusan sorga aja, urusan nerakanya ntar dulu. Bukan berarti nerakanya nggak ada, tapi ini kan baru kalau dia takut-takutin gimana sih? Oh, lu kalau masuk Islam lu kok nggak sholat neraka lu malu neraka, apalagi neraka, ya gua nggak jadi dah kan begitu. Jangan, belum saatnya. Ya, kasih yang enak-enak dulu, berita-berita yang menyenangkan. Yang nggak enak, yang nyusahin tar. Wa yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan bikin sulit. Wa hadhihi hiyal qa'idatul kubra. Inilah kaidah besar fi takalifi hadhil aqidati kulliha. Di dalam pembebanan akidah ini semuanya. Fahiya muyassar la usra fiha. Ini syariat agama Islam. Gampang. Enggak ada kesusahan di dalamnya. Wahya tuwahidil qalb. Menyenangkan hati. Alladzi yatadzawwaquha bis-suhulah wal yusr. Yang hati ini merasa mempunyai rasa ada kemudahan dan kegampangan fi akhdil hayati kulliha, dalam menjalankan hidup ini. Wa tatba'u nafsul muslim bi tabi'in khas, dan menyenangkan jiwa seorang muslim dengan penyenangan yang istimewa, binas samahah, dari toleransi allati la tukallafu fiha, yang ini diri seseorang akan merasa tidak terbebani dengan kewajiban. Kenapa? Saking gampangnya. Ya. Jadi kalau kita mau berpikir jernih, kewajiban yang ada di dalam agama Islam ini nggak ada yang memberatkan kita, nyusahin kita. Ya. Sholat cuma 5 waktu doang, 5 kali. Sebenarnya berat tapi gampang. 50 waktu baru. Ya kan begitu. Sholat 5 waktu. Tapi kalau udah doyan, ya 5 waktu malah nambah, malah kurang. Ya. Wala ta'kida mimma kana ala man qablahum minal umam. Dan ini, hal yang seperti ini tidak terjadi pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Gak ada kemudahan-mudahan. Semuanya disusahin, semuanya diketatin, semuanya disesuaikan dengan aturan. Gak boleh ada penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan waktu dan keadaan. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang di dalam ajaran agama ini penuh dengan kemudahan. Ya, tetapi walaupun banyak kemudahan diberikan oleh Allah Ta'ala, gampang tapi jangan gampangin. Ya, jangan ngeremehin. Kalau udah ngeremehin, bukannya kebaikan yang kita dapat, justru bisa mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.